Hari ini, Mire, Drago dan Ibu Rina mengunjungi sebuah rumah yang berada tak jauh dari sebuah pantai yang selama ini sudah beberapa dikunjungi Mire dan Drago. Sebenarnya Mire merasa bingung kenapa Ibu Rina memintanya untuk datang. Tapi daripada bertanya dan tidak mendapat jawaban, dia memilih diam saja dan melihat sendiri apa yang akan terjadi nanti. Sesampainya di sana Ibu Rina berhenti sejenak sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam. Dia menarik nafas dalam-dalam dengan mata memerah seolah menahan tangis. Ibu Rina sejenak menatap Mire dengan senyum yang sungguh tidak paham apa itu artinya. Lalu menggenggam tangan Mire erat-erat dan membawanya masuk ke dalam rumah itu. Tak lama dari itu, atau tepatnya di taman depan rumah yang ditumbuhi bunga-bunga dengan begitu indah dan terawat, nampak seorang wanita yang lumayan berumur tengah berjongkok membersihkan dedaunan menguning, dan juga mencabut rumput yang tumbuh di sekitar bunga yang ia tanam. Bibi, wanita itu menoleh dan menatap Ibu Rina dengan dahi mengerit karena mungkin matanya kurang jelas untuk melihatnya. Ibu Rina berjalan mendekat, lalu membantu wanita itu untuk bangkit perlahan. Rina, kau adalah Rina? Tanya wanita itu juga menahan tangis. Lia, ini Rina. Wanita itu memeluk erat tubuh Rina dan membiarkan saja air matanya tumpah tak tertahankan. Tangisnya pecah karena tak bisa menahan kebahagiaan atas kerinduan yang ia rasakan sesak di dadanya kini bisa ia lepaskan. Bagaimana kabarmu? Kenapa kau menghilang begitu lama? Aku benar-benar ingin marah padamu. Tapi rasa rinduku mengalahkan keinginan untuk marah. Aku baik Bibi. Maaf karena menghilang begitu lama. Aku butuh menenangkan diri karena aku juga tidak sanggup terus mengingat semua yang terjadi waktu itu. Ucap Ibu Rina tersedu-sedu. Tidak apa-apa. Semua yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali. Jadi biarkan saja berjalan seiring waktu. Ucap wanita itu seraya mengurai pelukannya. Bibi, aku ingin membawa bagian penting dari putrimu. Wanita itu mengerit bingung. Dia menoleh melihat Drago dan Mire bergantian. Namun karena matanya yang kurang jelas, dia hanya bisa mengerit mencoba menebak siapa dua anak muda yang berdiri lumayan jauh darinya. Siapa mereka Rina? Tanya wanita itu. Ibu Rina menyeka air matanya. Lalu tersenyum setelahnya. Yang satu adalah putraku, Drago. Sekarang dia sudah sebesar itu kan? Wanita itu menutup mulutnya yang terkejut dan mengangguk kembali ingin menangis haru. Kemarilah nak, aku ini nenekmu juga. Ucap wanita itu seraya menggerakkan tangannya untuk Drago mendekat padanya. Drago tersenyum, lalu mendekati wanita itu dan menjabat tangannya, kemudian tak lama memeluknya. Ya Tuhan, dulu saat kau bayi kau selalu tertidur nyenyak di gendonganku. Tidak disangka jika kau sudah sebesar ini. Padahal perasaanku kau seharusnya masih anak-anak kan? Ucap wanita itu sembari mengusap lembut wajah Drago. Senang bertemu dengan nenek. Ucap Drago lalu tersenyum. Nenek juga. Nenek bahagia sekali bertemu denganmu. Bibi, ada satu lagi yang harus Bibi sapa. Ucap Ibu Rina lalu tersenyum menatap Mire. Gadis itu, apakah dia anak keduamu? Tanya si nenek. Ibu Rina menggeleng, lalu membuang nafas panjangnya. Namanya adalah Mirelia. Dia adalah calon menantuku juga. Nenek mengerit lalu menatap Ibu Rina yang terhenti saat belum selesai bicara. Juga apa? Rina, Mire, sapa nenek ya nak. Pinta Ibu Rina dan langsung diangguki oleh Mire. Seperti biasanya, Mire akan tersenyum ramah dan menyapa dengan wajah bahagia. Selamat pagi Nek, namaku Mirelia. Senang bertemu Nenek. Nenek terdiam dengan mata yang kini meneteskan air mata. Tubuhnya gemetar, begitu juga dengan bibirnya. Suaramu bagaimana bisa sangat mirip dengan putriku? Ucap si nenek yang tak bisa menghentikan laju air matanya. Mire mengerit menatap Ibu Rina yang juga mulai menahan suara tangisnya meski matanya sudah menjatuhkan banyak buliran bening dari sana. Mirelia,
Dia adalah cucumu Bibi. Dia anak dari Bernika yang selama ini disembunyikan oleh Luan. Mire, dia adalah nenekmu nak. Dia adalah ibu dari ibu kandungmu. Mire menatap si nenek yang kini berjalan pelan mendekat padanya sembari menangis tanpa suara. Jadi sebenarnya cucuku benar-benar ada. Jadi Bernika tidak berbohong. Si nenek menatap dengan cermat wajah Mire yang kini sudah bisa ia lihat dengan jelas. Bentuk matanya, alis, hidung, bibir, bentuk wajah semuanya sangat mirip dengan putrinya, bahkan suara pun sangat mirip dengan Bernika. Sungguh benar-benar mirip seperti Bernika saat berusia 20 tahun. Kau, sungguhan adalah cucuku. Nenek menyentuh wajah Mire dengan gemetar dan tangis yang semakin pecah. Nenek semakin kuat menangis. Panggil sekali lagi nak. Pinta sang nenek. Nenek, tak tahan lagi. Akhirnya nenek memeluk Mire dengan begitu erat dan membuat Mire bisa merasakan dengan jelas kebahagiaan serta kerinduan seorang nenek yang sepertinya hidup seorang diri. Terus mendengar suara sang nenek yang tak henti menangis. Pada akhirnya Mire juga tak bisa menahan tangisnya. Beberapa saat kemudian, nenek kini membawa Mire dan yang lain ke dalam rumah sederhananya. Nenek juga tak melepaskan tangan Mire barang sedetik pun dan terus mengelus rambutnya dengan penuh kasih. Sebenarnya Mire masih bingung. Apakah ayahnya begitu tega hingga harus menyembunyikan kebenaran dan membuat seorang nenek menanggung kerinduan dan kesedihan selama puluhan tahun setelah kematian putrinya. Juga tidak melihat cucunya yang sebenarnya selama ini ada. Ayah, apakah kau begitu bahagia melihat seorang nenek menderita selama puluhan tahun ini? Ayah benar-benar sangat jahat. Mire, apakah kau juga menyukai seni lukis seperti ibumu? Tanya nenek. Mire tersenyum lalu mengangguk dengan cepat. Nenek, lukisan Mire akan dipamerkan di art gallery terkenal di kota London. Sela Drago dengan wajah bangganya. Nenek menatap Mire dengan tatapan bahagianya. Sungguh, tanya nenek kepada Mire, dan langsung mendapatkan anggukan dari Mire. Iya nenek, itu makanya aku harus segera kembali ke luar negeri 3 hari lagi. Nenek mengangguk dengan tatapan bahagia. Kau mewujudkan mimpi ibumu tanpa kau sadari nak. Nenek akan selalu berdoa agar kau mendapatkan kesuksesan seperti yang kau inginkan. Terima kasih nenek. Sekarang ada satu lagi orang yang menyayangiku. Tentu saja aku harus lebih bersemangat lagi kan. Nek, aku janji akan membawa nenek untuk melihatku bersinar. Dan aku akan mengenalkan kepada dunia, bahwa nenek sudah melahirkan seorang wanita berbakat. Dan berkat dia aku memiliki bakat ini. Nenek mengangguk dengan mata yang tengah merasakan haru. Kenapa kau mengatakan apa yang pernah ibumu katakan dulu? Ibumu juga mengatakan itu. Ibu, aku akan membawa ibu untuk melihatku bersinar dan aku akan mengenalkan ibu sebagai seorang wanita yang sudah melahirkanku dengan bakat yang sangat aku sukai. Ucap nenek mengikuti ucapan putrinya saat dulu, Mire, dia adalah bagian dari Bernika. Dia benar-benar seperti Bernika tanpa dia sadari. Ucap Ibu Rina lalu tersenyum setelahnya. 3 hari adalah waktu yang dilewati dengan penuh sukacita antara Mire, nenek, dan juga Drago beserta ibunya. Sudah selama berpuluh-puluh tahun kebenaran terkubur karena keegoisan seseorang. Tapi syukurlah kini semua sudah terkuak. Dan Mire bisa menghabiskan lebih banyak lagi waktu untuk bersama nenek yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Kau terlihat begitu senang ketika akan kembali ke luar negeri. Apakah tidak sedikit pun sedih meninggalkanku? Drago mencium pipi Mire dari belakang. Lalu memeluk si gadisnya yang kini tengah duduk membereskan peralatan lukis milik ibunya yang disimpan rapi oleh sang nenek. Aku senang untuk beberapa hal. Tapi tentu saja aku agak sedih karena harus jauh darimu. Yang aku tahu adalah, kau pasti akan datang menemuiku lebih sering dari sebelumnya karena kita kan sudah melakukan itu. Mire tersenyum menampilkan barisan gigi putihnya yang tersusun dengan rapi. Ah, benar-benar tidak bisa berkata-kata dengan mulut los Mire.
Akhirnya Drago memutuskan untuk duduk di sebelah Mire dan saling menatap sebentar sembari melayangkan senyum. "Bagaimana perasaanmu sekarang ini?" tanya Drago seraya terus menatap kedua bola mata Mire. Mire tersenyum, lalu menghembuskan nafas panjangnya. "Drago sayangku, apa aku terlihat sedih? Ataukah apa aku terlihat bahagia?" Drago menghembuskan nafas sebalnya. Jika saja Mire tidak selalu menyembunyikan kesedihan di balik wajah sedihnya, mana mungkin dia akan meragukan dirinya dalam mengenali bagaimana perasaan Mire. "Mire, kau bisa menunjukkan perasaanmu, dan apa yang kau rasakan kepadaku. Jangan berbohong dengan tersenyum saat kau sedih. Aku memang belum sepenuhnya mengenalmu. Tapi setidaknya aku juga ingin perlahan memahami agar aku bisa langsung tahu tanpa kau bicara lagi nantinya." Mire menatap bola mata Drago yang nampak sekali begitu tulus saat berbicara. Sudah puluhan tahun, dan baru kali ini ada seseorang yang begitu peduli hingga mengetahui kalau Mire sering kali berpura-pura tersenyum saat hatinya ingin sekali menangis dan marah karena tak mendapatkan bahan pelampiasan. Dulu, dia boleh selalu tersenyum dan menghibur teman-temannya saat mereka sedih. Tapi karena Mire sering berpura-pura bahagia, tidak ada teman yang menghiburnya karena tidak tahu kapan Mire merasa sedih terkecuali Lucy. "Aku tahu, aku tidak boleh lagi berpura-pura bahagia saat sedang sedih. Aku akan berbagi suka duka denganmu. Sama seperti aku kepada Lucy. Aku janji, aku akan menunjukkan kesungguhan apa yang aku rasakan." Tapi, Drago mengerit bingung sembari menatap kedua bola mata Mire dengan penuh tanya. "Tapi apa?" tanya Drago yang tentu saja penasaran dengan apa kelanjutan kata-kata Mire yang belum selesai diucapkan. "Tapi, kau harus memanggilku sayang juga mulai sekarang." Drago tersenyum. Ya, dia kira akan ada syarat yang sangat berat. Tapi memanggil dengan begitu mesra juga tidak mudah baginya. "Kenapa langsung diam? Kau tidak mau? Apa kau belum mencintaiku setelah apa yang kita lalui bersama?" Mire bertanya dengan wajah yang terlihat sebal. Bukan begitu. Aku hanya merasa gugup saja harus memanggil dengan begitu mesra." Drago terlihat kikuk dengan wajah memerah entah bagaimana situasi hatinya saat ini. Gugupkah? Malu? Atau apa yang sebenarnya? Mire tersenyum. Dia mengubah posisinya, untuk lebih bisa berhadapan dengan Drago. Dia menjalankan kedua tangannya, lalu memeluk tengkuk Drago seraya memindahkan posisi duduknya untuk berada di pangkuan Drago. Jarak wajah dan tubuh mereka kini sudah sangat dekat, dan membuat mata mereka saling menatap dengan dalam. "Drago, aku tidak tahu rasanya jatuh cinta sebelum bertemu denganmu. Aku tidak tahu perasaan ini akan bertahan seberapa lama. Tapi aku sungguh berharap hanya kau satu-satunya pria yang bisa aku cintai. Aku tidak ingin melihat bagaimana banyaknya pria yang lebih tampan darimu. Juga lebih kaya. Aku tidak ingin melihatnya dan memperdulikan semua itu. Jadi mari nikmati waktu bersama. Kita saling bahagia hingga kita tidak memiliki alasan untuk berpisah. Apalagi sampai berhenti mencintai." Mire masih terus menatap kedua bola mata Drago. Tapi sungguh dia hanya ingin menyampaikan apa yang memang dia rasakan sesuai dengan apa yang diminta Drago dari dirinya. Perihal bagaimana seorang gadis yang sama sekali belum pernah menjalin hubungan dengan pria lalu bisa berbicara semanis dan romantis seperti itu. Sungguh-sungguh Mire juga tidak tahu. Hebat sekali kata-katamu itu. Tapi kau benar-benar membuatku tidak berguna karena tidak bisa mengatakan kalimat indah seperti itu yang seharusnya laki-laki lebih dulu mengucapkannya. Drago terus menatap Mire. Tangannya terangkat mengusap lembut wajah Mire yang begitu dekat dengannya. Satu tangannya memeluk dan menahan pinggul ramping Mire agar terus berada dekat dengannya. Mire tersenyum dengan mata yang sama. "Drago, aku mencintaimu." "Aku juga." Tak lama setelah mengatakan perasaan mereka, sejenak saling menatap lebih dalam lalu menyatukan bibir mereka. Sungguh tadinya hanya ingin berciuman.
Tapi siapa sangka kalau pada akhirnya ciuman itu akan terasa semakin panas. Dan membuat keduanya memiliki keinginan yang lebih dari sekedar berciuman. Drago mengubah posisi mereka, dan kini Mire sudah berada di bawah tubuhnya tapi tak menghentikan kegiatan bibir mereka yang semakin dalam dan dalam seolah tak memiliki ujung. Mire, gadis itu seolah tak peduli bagaimana dunia akan menatapnya seolah dia begitu mudah menjatuhkan dirinya ke dalam tubuh laki-laki yang dia cintai itu. Biarlah, yang dia tahu dia hanya ingin menikmati kebersamaan mereka. Saling membantu satu sama lain. Saling mencintai sebelum maut. Dan takdir jahat memiliki niat untuk memisahkan mereka. Tidak apa-apa, hidup adalah hidupnya. Tubuh, hati, jiwa dan raga adalah miliknya meski sejatinya Tuhanlah sang pemilik segalanya. Tapi bagi Mire menolak takdir yang sama dengan ibunya adalah salah satu cita-citanya juga. Petik 2. Hanya suara seperti itu yang keluar dari bibir keduanya saat penyatuan itu terjadi. Masa bodoh entah mereka lupa bahwa mereka kini berada di rumah Ibu Rina. Tapi kegiatan mereka sungguh membuat orang yang tak sengaja mendengar merasa malu sendiri. Iya, dia adalah Ibu Rina yang sedari tadi berdiri di depan pintu kamar yang Mire gunakan untuk tinggal beberapa hari setelah kembali ke luar negeri. Sebenarnya bukan niat untuk membenarkan apa yang dilakukan Drago dan Mire. Hanya saja dia juga merasa tidak mungkin kalau masuk ke dalam kamar sekarang juga kan. Anak muda zaman sekarang memang mengerikan. Gumam Ibu Rina seraya menjauh dari kamar Mire dan menuju ke meja makan yang kini sudah ada nenek di sana. Rina, kenapa Mire dan Drago tidak turun? Tanya nenek karena tak mendapati cucu dan calon cucu menantunya belum juga turun. Ibu Rina memaksakan senyumnya. Mereka sudah makan di atas bi. Jadi biarkan saja mereka. Sekarang kita saja yang makan malam. Nenek mengerit karena bingung kapan Mire dan Drago mengambil makanan.